Nah, sobat semua, kali ini kita akan membahas 5 fungsi count. Yang mana count ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti hitunglah. Sehingga fungsi count ini bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah data. Kemudian fungsi count ini dikembangkan ke dalam beberapa bentuk: count, counter, count blank, count if, dan count ifs. Hitunglah. Pertama kita diminta untuk menghitung jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Karena data mahasiswa berupa teks, maka kita menggunakan fungsi counter. Blok semua sel yang ada untuk kurung. Enter. Maka terdapat 13 mahasiswa. Artinya ada 13 data yang dihitung. Sekiranya kita ganti mahasiswa A menjadi angka, maka jumlahnya tidak berubah. Kenapa? Karena fungsi counter untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Hitunglah jumlah data nilai yang terisi. Nah, karena di sini datanya berupa angka, maka kita menggunakan fungsi count. Blok semua sel yang ingin dihitung. Enter. Maka terdapat 10 data yang berupa angka yang terisi pada sel yang kita blok barusan. Sekiranya data ini kita isi dengan angka yang lain, maka terdapat 11 angka yang terisi. Sekiranya kita kurangi satu angka lagi, kita hapus, maka terdapat 9 angka yang terisi. Tugas berikutnya, hitunglah jumlah data nilai yang kosong. Karena kita diminta untuk menghitung jumlah sel yang kosong, di sini ada beberapa nilai yang selnya kosong, maka kita menggunakan rumus fungsi count blank. Blok semua sel. Enter. Maka terdapat 3 sel yang kosong. Sekiranya kita isi di sini menjadi 90 misalnya, maka terdapat 2 sel yang kosong. Fungsi berikutnya, hitunglah jumlah mahasiswa yang lulus. Mahasiswa, kira-kira ada berapa mahasiswa yang lulus? Karena data yang ingin kita hitung hanya terdiri dari satu kriteria, maka kita menggunakan count if. Hitunglah jika. Artinya, hitunglah jika siswa itu lulus. Kita blok kriterianya. Tuliskan kriterianya. Lulus. Maka terdapat 6 mahasiswa yang lulus. Hitunglah jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Lagi-lagi kita menghitung jumlah data yang terdiri dari satu kriteria, yaitu mahasiswa yang tidak lulus. Count if. Hitunglah jika. Hitunglah jika mahasiswa itu tidak lulus. Titik koma. Kriterianya adalah tidak lulus. Maka terdapat 7 mahasiswa yang tidak lulus. Hitunglah jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Karena datanya terdiri dari 2 kriteria. Kriteria pertama adalah laki-laki. Kemudian kriteria kedua adalah yang lulus. Maka kita menggunakan fungsi count ifs. Sama dengan
kita blok kriteria range yang pertama, yaitu jenis kelaminnya, titik koma. Karena diminta laki-laki, maka kriteria kita tulis dengan simbol L, titik koma lagi. Kemudian kita blok kriteria yang kedua, titik koma. Kriterianya adalah tidak lulus. Kriterianya adalah lulus. Maka terdapat 3 mahasiswa laki-laki yang lulus. Terakhir, hitunglah jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Lagi-lagi, karena terdapat 2 kriteria data. Kriteria pertama perempuan, kriteria kedua yaitu tidak lulus. Maka kita menggunakan fungsi COUNTIFs. Kita blok kriteria range yang pertama, yaitu jenis kelamin. Kemudian kita tandai jenis kelaminnya adalah perempuan, titik koma. Kemudian kita blok lagi kriteria yang kedua, titik koma. Kemudian kriterianya adalah tidak lulus. Maka terdapat 3 mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Mari kita buktikan. 1, 2, 3. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.